Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Kita boleh memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah ini. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau hormati hadirat Allah. Kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Kami mau puji Engkau, sembah Engkau. Kan hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Yesus Kau telah menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi lebih dalam kita menaikkan pujian. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikan kami Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga
dosamu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Kaulah yang setia, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia. Tuhan Sungguh Engkau mulia, Raja sungguh Engkau ajaib, kami sembahkan. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau gak pernah tinggalin. Perbuatan tangan-Mu, Oh, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Kau Allah yang gak pernah tinggalin kami Tuhan. Di tengah-tengah pencobaan yang dialami oleh dunia ini Tuhan, Kau gak pernah tinggalin kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang menuntun kami Tuhan, seumur hidup kami. Tuhan, biarlah Bapa, lagu ini Tuhan menjadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh berjalan secara lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami maupun di tengah-tengah saudara-saudara kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah Bapa, firman-Mu yang hari ini disampaikan boleh menjadi remam Tuhan, menjadi renungan dalam hidup kami, dan boleh menjadi pedoman dalam kami melangkah Tuhan, menjalani kehidupan ini Bapa. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan, kuduskan layakan kami Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau puji Tuhan kita saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kita masih memuji Tuhan sebab kita dibentuk, dicipta dengan tujuan yang mulia. Ku mau menjadi kuat. Serupa dengan Dia, dengan tujuan mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang dunia. Terang dunia.
dengan Dia, cinta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Terang dunia, terang dunia, terang dunia. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau jadi anak yang kuat. Kami mau jadi anak yang hebat. Karena kami punya Allah yang hebat. Allah Roh Kudus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadir. Kita mau sama sembah Tuhan kita. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Penuhi kami Tuhan. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan, ku sembah kudus, Yes Lord, Kau kudus Tuhan. kudus, Kami sembah Kau Allah. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan ku sembah. Tuhan, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, sehingga lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya, juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya Anda senantiasa dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti ibadah online yang kita selenggarakan minggu demi minggu. Harap maklum, harap bersabar sembari berdoa, kiranya kita dalam waktu dekat dapat berkumpul dalam satu ruangan kembali, beribadah bersama kepada Tuhan. Saya akan memberitakan firman Tuhan hari ini bukan dalam bentuk khotbah seperti biasanya, melainkan berupa ceramah dengan judul menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan judul menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan datang untuk mengakhiri kehidupan di bumi, bahkan di alam semesta ini, di dunia ini. Inilah yang disebut sebagai akhir zaman. Akhir zaman di mana kehidupan di bumi akan ditiadakan. Kembali kepada seperti sebelumnya, belum diciptakan bumi, langit dan alam ini.
Itulah yang disebut juga sebagai akhir zaman. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu disebut juga sebagai akhir zaman. Atau akhir zaman itu nantinya tiba ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Maka antara akhir zaman dengan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya itu adalah sinonim. Masa menjelang akhir zaman atau hari-hari terakhir menuju datangnya akhir zaman itu, atau hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya nanti itu disebut sebagai zaman akhir. Zaman akhir adalah hari-hari terakhir, hari-hari menjelang akhir zaman. Kapankah dimulai zaman akhir menuju akhir zaman itu? Menurut Alkitab, zaman akhir itu dimulai sejak datangnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini yang pertama. Coba kita lihat dulu beberapa ayat di dalam Alkitab mengenai hal ini. Mulai dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11, 12. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 11, 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikan ayat 11. Rasul Paulus penulis surat ini mengatakan di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba sebab Tuhan Yesus Kristus telah datang untuk yang pertama kalinya. Lalu Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini berbicara masih mengenai istilah atau kata-kata zaman akhir. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan kembali ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, pada zaman akhir ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang pertama kalinya menebus dosa manusia, umat Tuhan dalam hal ini termasuk kita. Itulah zaman akhir. Sekalian kita lihat dalam pasal 9 ayat 26 mengenai zaman akhir. Ibrani pasal 9 ayat 26. Demikian. Sebab jika demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Kristus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman terakhir menuju datangnya akhir zaman. Dimulai dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama waktu itu dalam perjanjian baru. Dalam rangka menebus dosa manusia. Coba lihat lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 20. 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ia telah dipilih menunjuk kepada Kristus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi zaman akhir menunjuk kepada hari-hari terakhir menjelang akhir zaman.
dimulai dari datangnya Tuhan Yesus Kristus pertama kali atau yang pertama dalam perjanjian baru. Jadi boleh saya sebut dari Natal, itulah perhitungan zaman akhir. Sebab janji nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama digenapi. Zaman akhir. Lalu Tuhan Yesus itu disalibkan sebagai Mesias. Bangkit dari kematian, lalu kembali ke sorga. Sudah cukup lama Tuhan Yesus kembali ke sorga. Sejak kemesiasannya itu. Termasuk pada zaman kita ini. Sudah 2000 tahunan. Jadi kalau Natal saja disebut zaman akhir, apalagi zaman sekarang pastilah menurut istilah perjanjian baru sudah semakin dekat kesudahannya. Sudah semakin dekat datangnya akhir zaman. Sudah semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya itu. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya adalah menurut Alkitab sendiri. Coba perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Dimulai dari perkataan Tuhan Yesus kepada para murid termasuk juga para rasul. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ada. Inilah janji Tuhan. Jadi Tuhan yang berjanji untuk datang menebus dosa dan sudah digenapi janjinya itu pada perjanjian baru. Dia sudah datang menjadi Mesias penebus dosa bagi umatnya. Lalu dia berjanji menjelang kenaikannya ke sorga, dia akan datang kembali. Inilah kedatangan Tuhan yang kedua. Maka teringatlah kita peristiwa naiknya Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dalam surat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Manakala para murid termasuk rasul-rasul melihat ke atas sembari Kristus naik ke sorga itu. Apa pesan dari malaikat? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Kristus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Jadi Tuhan Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Mengakhiri zaman. Mengakhiri kehidupan di bumi dan di langit ini. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Diingatkan juga oleh malaikat di sini tadi. Surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Perhatikan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Saya urut kembali perlahan-lahan. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah pada akhir zaman. Akhir zaman itu adalah kedatangan Tuhan kedua kalinya. Mengakhiri semuanya. Sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan lagi mengenai hal ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Itulah yang disebut hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir atau zaman akhir. Dihitung dari
datangnya Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru sebagai Mesias, lahir, disalibkan, bangkit, naik atau kembali ke sorga, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Dari zaman kita ini dihitung mundur sekitar 2000 tahunan, kita bergerak maju ke depan mengikuti zaman hingga nanti akan terjadi akhir zaman. Maka sekarang ini adalah zaman akhir, termasuk belum akhir zaman, tetapi zaman akhir dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, sejak 2000 tahun yang lalu pun sudah disebut zaman akhir. Apalagi sekarang. Tak heran saya ingatkan kembali tadi, perjanjian baru sering berkata, kesudahannya sudah dekat. Kesudahannya sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Segera. Tidak akan lama-lama lagi. Memang sih, orang seperti di dalam 2 Petrus 3 tadi, bertanya-tanya, kapankah yang segera yang dimaksud itu? Kapankah memang Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali kedua kalinya itu? Lama-kelamaan mereka jadi curiga, jadi pesimis, jadi apatis, sehingga mereka menjadi pengejek-pengejek yang tidak percaya akan adanya akhir zaman itu. Yang tidak percaya akan datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya itu. Saudara, harus kita akui dengan jujur, memang menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya itu bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi kita saking lamanya menanti, kita bisa menganggap tidak akan terjadi. Memang kita tidak mengejek sih. Memang kita tidak pesimis sih. Tapi jadi abai. Jadi seolah-olah tidak akan datang dianya. Karena kita merasa sudah lama kita menanti. Nggak datang-datang juga. Jangan-jangan ini adalah satu doktrin atau ajaran turun-temurun dalam gereja yang dikembangkan sedemikian rupa, tetapi sebenarnya hanya untuk mengikat jemaat. Sebenarnya tidak sungguh-sungguh akan terjadi. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi orang yang abai. Apalagi menjadi pengejek-pengejek datangnya akhir zaman. Kalau kita abai, apalagi menjadi pengejek akan datangnya akhir zaman ini, berbahaya. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus Kristus akan datang pada kedua kalinya di akhir zaman nanti. Tetapi ada satu pendekatan yang cukup sederhana bagi kita masing-masing. Yakni, pahamilah juga bahwa ada namanya akhir zaman pribadi. Istilah saya sendiri paling tidak. Akhir zaman pribadi. Di mana kita percaya Tuhan akan datang menjemput kita, bukan rame-rame lagi di akhir zaman umum seperti saya utarakan tadi di awal itu. Tetapi Tuhan akan mendatangi kita satu persatu. Maaf agak kasar saya katakan, Tuhan dapat memanggil kita, mendatangi kita, mengambil kita satu persatu. Tempatnya dapat berbeda-beda. Ada orang yang Tuhan datangi, panggil, ambil di jalanan. Kecelakaan kah? Terjadi sesuatu kah? Ada orang dipanggil Tuhan, didatangi Tuhan, diambil Tuhan, dibawa Tuhan dari rumah sakit. Ada orang Tuhan bawa ketika dia naik gunung, turun gunung, sedang berlayar, sedang naik pesawat, sedang naik kereta api. Bahkan dapat juga terjadi pada saat dia sedang tidur nyenyak. Atau malahan pada saat dia makan. Ada banyak cara Tuhan akan membawa kita. Kalau toh buat kita
agak sulit untuk menanti dan memahami kedatangan Tuhan yang kedua kalinya secara umum itu. Cobalah juga pahami bahwa Tuhan akan memanggil kita orang per orang, masing-masing. Itu juga adalah bagian dari kekekalan. Tuhan akan datang kedua kalinya, bukan untuk menakut-nakuti. Memang kita tidak boleh juga kebanyakan membicarakan akhir zaman. Tidak boleh juga kita terlalu banyak berbicara mengenai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Seolah-olah hanya inilah yang menjadi urusan. Tidak demikian. Kita tidak mau menjadi kelompok yang diistilahkan sebagai eskatomania. Apa-apa akhir zaman. Perang terjadi akhir zaman. Pandemik virus akhir zaman. Tunggu dulu. Ada aturan dan ajarannya dalam Alkitab mengenai akhir zaman. Tidak segampang atau semudah itu ditentukan bahwa ini adalah akhir zaman, itu adalah akhir zaman. Jangan kita menjadi apa-apa akhir zaman, apa-apa akhir zaman. Ini namanya eskatomania. Semua selalu dihubungkan cepat-cepat dengan akhir zaman. Tetapi jangan juga kita, saya istilahkan eskatofobia. Serba tidak mau tahu atau malah takut atau yang sejenisnya itu soal akhir zaman. Gak usah bicara akhir zaman lah. Takutlah, seremlah katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, siap atau tidak siap? Karena ini adalah janji Tuhan. Kita harus siap. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Ini adalah bagian dari pengakuan iman kita sebagai warga gereja, sebagai murid Kristus. Coba perhatikan 1 Tesalonika 4. Ayat 13, 14, 15, 16, 17. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekalian ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi isu atau perihal atau pokok bahasan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya atau akhir zaman itu harus selalu kita bicarakan meskipun tidak serba. Kita harus cukup waktu membahasnya. Kita tidak boleh abai mengenai kedatangan Tuhan kedua kalinya ini. Karena ini adalah bagian dari pengakuan iman kita. Perhatikan ayat 17. Sampai Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Menyongsong Tuhan, Dia akan datang. Dan ini menjadi kata-kata penghiburan ayat 18 tadi. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan seperti ini. Jadi berbicara mengenai akhir zaman atau kedatangan Tuhan kedua kalinya
tidak seharusnya membuat kita malah bingung dan takut. Tidak seharusnya kita jadi cemas, berlebihan, khawatir malahan. Justru kita harus terhibur. Karena Tuhan peduli dengan kita. Dia kawal kita sampai selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan sendiri mengatakannya bahwa dia akan datang. Matius 24 ayat 29 dan 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30 sama-sama. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Haleluya. Lihat. Ini janji Tuhan Yesus di mana dia akan datang. Injil Matius pasal 25 ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perhatikan Matius pasal 24 ayat 35. Ayat yang masyhur sekali. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa yang tidak pernah akan berlalu? Perkataan Tuhan, firman Tuhan, diri Tuhan. Karena itu tidak diciptakan. Tetapi semua yang diciptakan akan kembali tiada. Ingat saudara, ciptaan tidak boleh sekekal penciptanya. Kalau tidak nanti tidak ada bedanya. Ciptaan tidak boleh sama persis dengan penciptanya. Termasuk dalam jangka masa keberadaan harus berbeda. Tuhan Allah itu yang kerajaannya kekal. Dia pribadi yang kekal. Tiada berkesudahan. Tetapi yang lain ciptaan tidak kekal. Hari-hari terakhir. Zaman akhir itulah zaman sekarang. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Di akhir zaman. Pada saat sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan oleh penghulu malaikat. Itulah Tuhan akan datang kedua kalinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Ayo. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Itu kalimat saja dulu. Perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya tidak dapat diduga. Tidak dapat diatur. Tidak dapat dijadwalkan oleh manusia. Disinilah umat Tuhan harus menanti-nantikannya dengan penuh semangat. Dengan penuh kesabaran. Maka kita harus sering berkata seperti Rasul Paulus berkata, Maranatha. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha. Tuhan akan datang kembali. Siap atau tidak siap, mesti siap. Tuhan akan datang kembali. Apakah secara umum pada akhir zaman? Dan saya ingatkan juga, apakah secara pribadi? Saat dia menjemput kita masing-masing dimanapun. Akhir zaman umum itu satu masanya. Satu harinya. Satu jadwalnya. Tetapi akhir zaman pribadi tadi menunjuk kepada meninggalnya orang-orang percaya kepada Tuhan. Atau siapapun manusia meninggal itu. Tuhan akan ambil dia. Itu namanya akhir zaman secara pribadi. Akhir zaman pribadi. Karena Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jangan main-main. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jangan main-main. Masa hidup kita 70-80. Mazmur 90 ayat 10.
Masa hidup kita 70-80 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Kita ini dijadikan Tuhan. Ciptaan Tuhannya kita semua. Kita tidak begitu saja ada. Kita ini ciptaan Tuhan. Manusia mula-mula dijadikan dari tanah dan roh. Coba lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ini menunjuk kepada Adam dan Hawa. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia mula-mula ini adalah ciptaan Tuhan Allah. Begitu pula manusia berikutnya masih merupakan ciptaan Tuhan Allah. Hanya prosesnya ada perubahan. Coba lihat Kejadian 1 ayat 28. Kemampuan beranak cucu atau bereproduksi istilahnya itu adalah dari Tuhan. Allah memberkati manusia mula-mula itu. Lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana prosesnya? Proses kelahiran. Ada pembuahan suami terhadap istrinya. Lalu istri mengandung. Perhatikan Mazmur 139 ayat 13, 14, 15, 16. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sungguh aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi Tuhan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Makanya Tuhan akan mengambil kita kembali. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Remember your creator while you are young. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jangan tunggu tua atau sudah mau bagaimana begitu baru ingat Tuhan. Saya bukan mau menakut-nakuti. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Terlambat hanya akan menyesal. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Menunjuk kepada hari kematian. Ayat 7. Sebelum debu kembali menjadi debu atau tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Maka saudaraku, Tuhan akan datang kedua kalinya. Secara umum maupun secara pribadi. Biar kita memahami hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Supaya kita siap sedia. Karena hari itu adalah hari penantian inaugurasi kita. Pentahbisan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sebagai warga sorgawi. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Haleluya. Prosesnya dapat kita lihat semisal dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 51, 52, 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa.
dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Lihat saudara, siapapun dia akan menghadapi kedatangan Tuhan kedua kalinya. Siapapun. Perhatikan baik-baik, siapapun. Wahyu 1 ayat 7. Semua mata akan memandang dia saat dia turun dari langit. Turun dari sorga. Tidak ada lagi pembedaan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Bahkan mereka yang telah menikamnya. Semua mata akan memandang, meratap kepadanya. Siapapun. Siapkan dirimu, saudara-saudara. Ini adalah hari-hari terakhir. Zaman akhir. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Menjelang akhir zaman. Biar ini menjadi penantian kita. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow. Saya tidak pernah melihat kedatangan Tuhan yang pertama kalinya. Saya belum lahir waktu Tuhan datang pertama kalinya. Tetapi saya berkesempatan nanti untuk melihat Tuhan kedatangannya yang kedua. Wow. Saya tidak pernah dapat bercakap-cakap dengan orang yang sudah meninggal. Termasuk atau khususnya mereka yang meninggal dalam Tuhan. Warga gereja atau orang beriman lah. Saya tidak pernah bercakap-cakap dengan mereka karena mereka sudah keburu meninggal. Tetapi saya beberapa kali bercakap-cakap dengan orang yang mau meninggal tetapi tidak jadi meninggal. Mau meninggal tetapi tidak jadi meninggal. Mereka berkata, pada saat mereka itu mau meninggal waktu itu, yang menjemput mereka adalah Tuhan. Sulit digambarkan. Tapi itulah pengakuannya. Kita akan dibawa Tuhan. Keharibaannya. Sekarang secara pribadi, sebentar lagi secara pribadi, kapanpun secara pribadi, dimanapun secara pribadi, maupun di dalam kebersamaan di akhir zaman. Malahan saudara, dengar baik-baik. Lebih banyaklah kita kiranya berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya secara pribadi buat kita. Dibandingkan dengan berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di akhir zaman nanti. Mengapa itu lebih baik? Karena dengan demikian kita selalu siap sedia kapanpun. Amin. Kita akan selalu siap sedia kapanpun, dimanapun. Sehingga kita memiliki sikap penantian yang benar akan kedatangan Tuhan kedua kalinya itu nanti. Kedatangan Tuhan kedua kalinya akan digenapi. Dan sudah semakin dekat. Pendeta tahu dari mana sudah semakin dekat. Perhitungan saya adalah perhitungan tekstual dalam Alkitab. Apa itu? Dulu saja waktu Tuhan Yesus Kristus pertama kali datang dalam Natal, dalam Paskah di mana beliau itu diselibkan, bangkit dan naik ke sorga. Sudah disebut zaman akhir. Itu 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Waktu itu kan tidak mundur atau muter-muter. Waktu itu kan berjalan lurus, linear.
Kita berjalan maju ini saudaraku. Usia kita bertambah loh. Bukan berkurang. Tetapi kesempatan bagi kita untuk bertobat semakin berkurang. Saya ulangi. Usia kita semakin bertambah. Tetapi kesempatan kita untuk bertobat semakin berkurang. Kalau saya masih dapat hidup di bumi ini sebulan lagi, berarti hanya sebulan itu waktu saya untuk bertobat. Kalau saya punya waktu hidup 10 tahun lagi, berarti 10 tahun itu adalah waktu buat saya juga untuk bertobat. Namun berhubung kita ini berjalan maju, plus, lagi pula kita tidak tahu Tuhan kapan akan datang. Ready or not ready, He is coming. Ready or not ready, He is coming. For the second coming. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, miliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyorot, melihat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan biar kita juga tidak pernah meninggalkan Dia. Dia berjanji akan datang. Coba lihat beberapa ayat lagi. Wahyu 22. Ayat 7. Ayat 12. Dan ayat 20. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Wow. Behold, I am coming soon. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Nubuat apa? Nubuat akan kedatangannya itu. Dan inilah nubuat terakhir yang belum digenapi, tapi pasti akan digenapi. Ada ribuan nubuat di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, melanjut ke perjanjian baru. Hampir semua sudah digenapi. Termasuk kedatangan Tuhan sebagai Mesias pada Natal. Itu sudah lama dinanti. Akhirnya terjadi juga. Sampai pada orang tidur semua. Sampai kitab-kitab itu ditutup semua. Tapi Tuhan tetap genapi. Sebab Dia berjanji tidak pernah, tidak akan digenapi. Dia Tuhan yang setia pada perkataannya. Berbahagialah orang yang percaya pada perkataan-perkataan nubuat ini. Ajaran mengenai akhir zaman bukan dibuat-buat dan tidak seharusnya dibuat-buat. Tetapi merupakan nubuat janji Tuhan. Perhatikan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Dan dalam ayat ini diberikan alasannya dalam rangka memberkati mereka yang setia. Sesungguhnya aku datang segera. Behold, I am coming soon. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Menurut perbuatan kita. Tuhan akan balaskan. Wow. Perhatikan ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya. Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Ini bukan kata-kata pesimisme kita. Hidup di bumi ini. Bukan. Datanglah Tuhan Yesus. Ini bukan apatisme kita. Bukan. Tetapi keyakinan iman. Bahwa hanya Tuhanlah Alfa dan Omega. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian.
yang awal dan yang akhir. Persoalan apa yang kita sedang hadapi belakangan ini? Semua ada dalam pengawasan Tuhan. Jangan menghakimi. Jangan sok tahu. Jangan salah menilai. Jangan keliru mengambil kesimpulan. Langit dan bumi adalah buatan Tuhan. Dan Dia juga nanti yang akan mengakhirinya. Sebab firman-Nya itu yang kekal. Ciptaan dari firman itu tidak kekal. Perkataan Tuhan tidak berlalu. Yang lain akan berlalu. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah dulu penyampaian saya atas firman Tuhan dengan judul menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya hari ini, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan uraiannya pada ibadah mendatang. Judulnya tetap sama, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, part 2 atau bagian kedua. Supaya kita pada pertemuan mendatang dapat melihat apa sajakah tanda-tanda dari semakin dekatnya akhir zaman itu. Sebab akhir zaman sudah semakin dekat masanya. Apa sajakah tanda-tanda atau ciri-ciri dari akan datangnya akhir zaman itu. Atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Dan bagaimana pula sikap kita di dalam menantikannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya pekan depan. Mari kita berdoa dulu untuk firman ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya di akhir zaman. Dan sekarang kami ada pada masa zaman akhir. Hari-hari menjelang akhir zaman. Pada periode yang sudah semakin dekat kesudahannya. Biar kami sambut firman ini. Dengan doa dan penyerahan diri kepada Roh Kudus. Maka kami kiranya diberikan kekuatan untuk memahaminya. Meyakininya sekaligus. Dan bersiap menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan kami juga boleh menyiarkan dengan bahasa yang baik dan tepat. Kepada sesama kami. Mulai dari orang terdekat. Bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman, pada kedatangannya yang kedua kalinya. Terpujilah Bapa di atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebagai pengumuman bagi kita, minggu depan kita masih ada ibadah. Mari ajak keluarga, orang-orang terdekat, untuk mengikuti online service atau streaming di gereja kita. Supaya kita terus memuji menyembah kepada Dia. Terima kasih juga kami ucapkan mewakili Gembala Sidang, seluruh pengurus gereja atas persembahan, atas ucapan syukur berupa uang atau materi yang Bapak Ibu salurkan di gereja kita. Untuk mendukung pelayanan kita. Tuhan yang membalas semua persembahan Bapak Ibu yang sudah disalurkan. Apakah itu kolekte mingguan, persembahan janji iman, persepuluhan, atau yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang hendak mendukung terus pelayanan kita dengan persembahan syukur, dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Silakan dicatat, lalu didoakan supaya gereja kita tetap berkecukupan melangsungkan pelayanan.
Mari Bapak Ibu, kita berdoa, memohon berkat Tuhan, sekaligus mengakhiri ibadah ini. Bolehkah Bapak Ibu bangkit berdiri? Bagi Anda dimanapun, sejenak kita berdiri, memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Ibadah kami berlangsung dengan tuntunan-Mu dari awal hingga selesainya. Kami memuji menyembah kepadamu. Kami meninggikan nama-Mu dengan kata-kata pujian mazmur syukur kami. Dengan iringan musik begitu baik. Berkati semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bapa, berkati gereja kami. Berkati gembala sidang kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil di gereja kami. Berkati semua diaken, semua pembina rohani, pembina iman, dan semua pengurus kebaktian-kebaktian. Dan semua lini pelayanan, biarlah berjalan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan saja. Bapa, di zaman yang sedang susah ini, kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyediakan makanan minuman bagi kami yang cukup, bahkan boleh lebih untuk kami bagi kepada sesama kami. Kami juga ada pakaian di tubuh kami. Kami juga ada tempat bernaung, terlindung dari hujan dan panas. Kami diberi tempat tinggal yang cukup dengan berkat Tuhan. Bapa, biar keuangan kami tetap tercukupi untuk membayar semua kegiatan. Anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Orang tua kami tetap sehat. Seluruh keluarga kami terlindungi. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, termasuk dari virus yang sangat mematikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar seluruh keluarga, seluruh jemaat, seluruh handai taulan rekan-rekan kami, bahkan sebangsa setanah air dilindungi oleh Tuhan dari sakit penyakit, dari segala macam virus, bakteri, dan racun. Bapa, biar selalu pekerjaan kami dibuat Tuhan berhasil. Di dalam rumah ataupun di luar rumah. Di pasar maupun di jalanan. Dimanapun Tuhan memberkati kami. Sehingga kami senantiasa berkecukupan. Biar kami ada damai sejahtera surgawi. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami boleh tetap menghormati ayah ibu kami. Menghormati ayah ibu mertua kami. Setia pada pasangan hidup kami. Dan sabar terhadap anak-anak kami. Kami percayakan juga bangsa negara kami dengan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, arahkan hati pemikiranmu kepada Tuhan. Pandang dia dengan mata rohani, beriman kepadanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan Allah Roh Kudus, itulah yang senantiasa akan menolong menghibur kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Shalom.